dengan indahnya dunia culture di Indonesia. Oke? Jadi kami undang sekali lagi kepada rekan-rekan media untuk maju merapat ke depan, dan para audiens di sini semuanya, komunitas, tenar partisipan yang mau ikutan meramaikan opening ceremony, silakan maju merapat ke depan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Oke, silakan. Silakan. Oke teman-teman semua, selamat pagi. Dapat kerasa ya semangat dan kegembiraan luar biasa. Ya, ketemu lagi sama saya Eva di hari ini. Selamat pagi semuanya. And the one and only. Ini sebenarnya udah jam 11 lewat, tapi kita selamat pagi aja kan? Semangat pagi ya. And the one and only, silakan Bang. Iya, nama gue Arnold Stark, gue sebagai host kalian, dan juga ada Eva di sini yang setia sama kita semua. Gue akan sebagai host di Day One, di hari pertama dari Jakarta Toys and Comics Fair ke-20. Betul, dan kita nggak pernah skip. Kita nggak pernah skip the whole 20 years. Yeah. Yeah, it's been a blast. Thank you very much buat teman-teman semua, dan juga tentu saja tepuk tangan boleh beri tepuk tangan kepada para VIP guys. Ayo dong yang semangat. Kalau gitu semangat. langsung aja kita sapa ya Noy. Silakan ya Pak, silakan. Oke. Selamat pagi lagi, udah berkali-kali. Selamat pagi kembali. Kami ucapkan selamat datang yang pertama-tama yang terhormat Bapak Risa Satyagraha selaku Direktur Saka Production dan penyelenggara dari D20th Jakarta Toys and Comics Fair 2025. Oke, dan juga terima kasih ya Mas Riza sudah datang ke sini, Mas Riza aja. Dan berikutnya kepada yang terhormat Bapak Chandra Sugiono selaku owner dari Pro Valiant Group. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah datang ke sini, terima kasih sudah support event ini. Eva silakan. Selamat pagi Bapak Stefanus Lianto yang merupakan perwakilan dari Indonesia Designer Toys Society. Oke, dan our main VIP guest, selamat pagi Ibu Iren Umar selaku Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini untuk datang dan berkumpul bersama kita semua meramaikan opening ceremony dari The Jakarta Toys and Comics Fair 2025 ya. Bener banget. Kita panggil aja kali Pak ya. Langsung. Ini kita sebenarnya tuh kita orangnya cowokan sih sebenarnya, tapi kayak harus formal. Jadi baiklah, baik kita panggilkan Eva silakan. Oke, baiklah. Pak kita panggilin aja. Para hadirin, teman-teman semua, please give a very big round of applause to Ana, all the way from Korea. Oke, dan yang berikutnya, thank you so much. Aduh, masih terpesona sama kecantikannya Ana. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dong guys untuk Ana from Korea. Yeay. So without further ado, ini langsung kita tampilan pertama kali international guest cosplayer kita dari Korea, Ana, dan langsung lanjuti dengan Teman-teman sekalian, tentunya ya kita menantikan nih sepatah dua patah kata, 200 patah kata ya, kata sambutan. Kami persilakan dari para tamu kehormatan kita. Untuk pertama kali kami persilakan Bapak Risa Satyagraha selaku Direktur Saka Production dan penyelenggara dari D20th Jakarta Toys and Comics Fair 2025 dapat memberikan kata sambutan. Kami persilakan Pak Risa untuk bergabung ke atas panggung. Yeay guys! Mas Risa! Yeah. Oke, silakan Mas Risa. Terima kasih Eva dan Arno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih terutama kepada yang terhormat Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia yang terhormat Ibu Iren Umar beserta staf yang telah menyempatkan diri hadir di sini di hari yang cerah ini. Alhamdulillah. Kemudian Pak Chandra dari Pro Valiant sebagai partner penyelenggara dari Jakarta Toys and Comics Fair. Kemudian tim-tim sebagai ticketing partner kita. Kemudian Pak Stefanus Lianto dari perwakilan Indonesia Designer Toys. Thank you Pak.
kemudian Yuna sebagai guest cosplayer kita dari Korea. Yuna. Dan pasti juga para pecinta mainan dan komik, para penggiat industri kreatif, para pop culture enthusiast dan para komunitas kolektor serta para pengunjung setia Jakarta Toys Comic Fair. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di sini. Ini mungkin ini acara yang memang yang ke-20 tahun yang alhamdulillah acara ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2005 dan sudah dari awalnya mungkin hanya 50 peserta Ibu, komunitasnya hadir dan ada beberapa penggiat mainan, kolektor, komik dan lainnya. Sekarang sudah hampir mencapai 200 peserta di sini dan kita sudah bisa internationally global dengan mengundang banyak peserta dari luar negeri ikut hadir. Saat ini sekitar hampir 50-60 peserta dari luar negeri hadir dan kita juga undang sebagai guest untuk desainer toys. Kebanyakan di sini hadir untuk juga bekerjasama dan juga collab dengan dari desainer toys lokal. Alhamdulillah juga sudah mendunia ya, global ya Pak Stefanus ya. Jadi kita di sini intinya selain mancing buat kreativitas dari industri lokal juga, mungkin juga ada yang mereka baru muncul, belum tahu nih gimana sih saya harus ngapain sih, kita punya kreasi nih gitu. Gimana sih kita harus bisa showcasing kreasi kita, gimana sih kita bisa itu komunitas berkumpul dan bisa tahu gimana untuk mengkomersialisasikan atau untuk memajukan industri dari industri toys komik sendiri dan mainan sendiri. Itu yang target harapan kita yang alhamdulillah dari tahun 2005 sampai sekarang cukup bisa tercapai ya, alhamdulillah, karena nama Indonesia di industri toys lokal dan luar serta komik dan lain sebagainya sudah cukup menggema lah di luar, alhamdulillah. Termasuk juga industri yang lain seperti pop culture untuk cosplay juga yang memang sudah banyak juga juri-juri atau cosplayer Indonesia diundang keluar sebagai juri dan sebagai guest itu sih. Di sini kita juga ada konten baru karena yang ke-20 tahun kita punya konten baru di mana biasanya para cosplayer itu mereka ikut perlombaan di luar negeri, tapi saatnya gimana caranya cosplayer luar bisa ikut berlomba di Indonesia. Saatnya ini ada di sini. Besok ada Jakarta International Cosplay Championship yang kita adakan di mana ada 3 negara peserta perwakilan dari luar saat ini dan 3 dari Indonesia. Kemungkinan nextnya kita pengennya nanti peserta dari luarnya makin banyak dan bisa jadi acara lebih besar lagi dan kita bisa ngundang banyak industri cosplay maupun kreatif lainnya bisa dari luar negeri untuk hadir di sini semua. Dan juga kita ada juga Clash of Collectibles, acara baru kita di mana kita kumpulkan semua pemain trading card, board game dari yang memang lokal dan kreasinya juga ada. Kita kumpulkan semua ada di belakang areanya, nanti bisa lihat juga Ibu dan teman-teman semua. Dan pastinya kita pengennya memang acara ini bisa terus rutin kita laksanakan ke depannya dan agar bisa majukan industri kreatif di Indonesia pastinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, amin. Terima kasih untuk sambutannya yang luar biasa Pak Riza dan untuk berikutnya silakan dong. Baiklah, terima kasih Pak Riza atas karena sambutannya. Dan berikutnya kita akan undang our next VIP guest, yaitu adalah Bapak Chandra Sugiono selaku owner dari Pro Valiant Group. Silakan Pak. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yeay. Nanti bakal dikode kan ya video seremoninya. Selamat pagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Airin Umar yang telah datang, meluangkan waktu juga sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Lalu Bapak Muhammad Nil Elman sebagai Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, dan juga Pak Stefanus sebagai Wakil dari IDS, dan bro saya Pak Riza, karena kami sebenarnya sama-sama mempunyai impian untuk membawa IP Indonesia ke luar negeri. Sebagai background, kami itu sudah 15 tahun bergerak di bidang IP, handle IP luar negeri. Nah, pada saat kita lagi ada COVID, kita tidak bisa membawa IP luar negeri, akhirnya kita beralih tujuan menjadi pembuat IP lokal. Dari situ, kita mulai membuat IP lokal dan sudah masuk ke internasional. Jadi IP kami dari Dino Island, terus kemudian ada Terror dan sebagainya yang sudah dilisensikan ke Vietnam. Nah, dengan bekerja samanya kami dan Saka, kami berusaha mewujudkan visi kami, yaitu untuk membangun, untuk membina
untuk meningkatkan kreativitas dari para IP lokal dan bisa membawa ke luar negeri. So nantikan saja event-event kami maupun inisiatif-inisiatif kami di masa depan yang bertujuan untuk meningkatkan IP lokal. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Chandra Sugiono selaku owner dari Provalent Group atas kata sambutannya. Eva, silakan. Dan yang berikutnya kami persilakan Bapak Stefanus Lianto yang merupakan perwakilan dari Indonesia Designer Toys Society untuk dapat memberikan kata sambutan. Kami persilahkan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Airin, Pak Anil. Saya perwakilan dari Indonesian Designer Toys. Terima kasih untuk Saka Production yang sudah 20 tahun ini mensupport designer toys di Indonesia. Begitu juga dengan Provalian. Kita di sini sangat berharap untuk supportnya ke depannya tetap ada acara-acara seperti ini dan dunia designer toys di Indonesia semakin banyak lagi. Juga acara-acara yang seperti ini baru 1 tahun sekali nih yang internasional ya. Nanti semoga di tahun-tahun ke depan nama Indonesian Designer Toys di luar negeri makin bagus lagi. Terima kasih juga support-supportnya untuk orang-orang kolektor-kolektor yang sudah datang untuk beli mainan di sini. Semoga datang terus di acara-acaranya Saka dan Provalian. Thank you. Amin. Terima kasih Pak Stefanus. Dan yang berikutnya, silakan Arno. Baik, terima kasih Eva. Baiklah, berikutnya kami persilakan our main VIP guests, Ibu Airin Umar selaku Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung dan memberi opening speech juga sekaligus membuka dari event The Jakarta Toys and Comics Fair 2025. Silakan Ibu, tepuk tangan boleh? Selamat pagi semuanya. Is this the best that Toys guys can do? Selamat pagi semuanya. Gitu dong. 20 tahun loh. Aku dari tadi nanya 20, ini yang ke-20, 20 tahun atau berapa tahun kan? Terus dibilang MC-nya itu Arno sama Vivi ya? Evi? Eva. Itu juga dari pertama sampai sekarang itu nggak pernah skip. Ini langsung ketahuan umur nih. Justru tadi saya bicara kayak gitu. Ibu bisa aja. Tapi teman-teman bisa lihat kan, ini semuanya awet muda semua nih. Kenapa? Karena cintanya itu dan passionnya terhadap toys. Itulah passion dari seorang pejuang kreatif. Nah, saya harus ada kata sambutan, karena kan kata Mas Arnold tadi harus agak formal nih. Ya wes, kita mulai dulu ya. Aku manut gitu loh. Jadi terima kasih banyak ke Pak Chandra Sugiono, owner Provalian Group. Kita ketemu bukan pertama kali di sini, sebelumnya juga pernah ketemu di acara sebelumnya ya Pak ya. Dan beliau membawa IP lokal yang baru pertama kali saya lihat, dan dari kemarin saya nunggu-nunggu di kantor kok masih belum datang gitu kan. Ternyata belum tukeran nomor, sorry Pak. Kita nanti ketemu supaya lihat gimana sih IP lokal bisa kita legitkan bareng-bareng. Kemudian juga jangan Bapak, katanya Mas Riza Satyagraha, founder dan CEO dari Saka Productions, promotor Jakarta. Jadi ada acara ini Jakarta Toys and Comics Fair Events itu karena Mas Riza nih salah satunya, dan kru tentunya ya. Jadi beneran perlu disemangatin banget, karena tanpa support dari teman-teman yang ada di sini, mulainya dari 5 booth ya, atau 50 booth dan semuanya Indonesia toh. Dan hari ini 200 booth, di mana 25% dari 200 booth itu adalah dari luar. Ini artinya apa? International recognitions of Indonesia as a creator, bukan hanya sebagai as a market. Jadi ini yang perlu kita push terus ya Pak ya. Thank you banget Mas Riza. Juga Pak Hanung Trisulo sebagai co-founder Indonesia Designer Toys Society yang tinggi banget tuh. Mana? Nih. Bapak Stefanus wakilnya. Oh Pak Stefanus, sorry maaf. Jadi kalau toys-toys yang kita lihat perlu desainernya, dan di Indonesia ini bukan hanya penuh dengan desainer, kita udah tahu Marvel yang kita suka banget itu banyak banget line artisnya sama colornya itu dari Indonesia. Tapi di Indonesia juga sudah ada produsernya yang bisa membuat toys-toys tersebut, toys collectibles yang diakuin di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Also thank you to Yuna as a guest cosplayer from Korea. Thank you so much for being here. Welcome. Cosplay Indonesia sih luar biasa. Tadi saya ngeliat Pak Nil, Pak Luar, terus kadesnya kita itu biasanya itu matanya bisa kering kan, apalagi AC. Ini tidak bergeming satu. Ketahuan.
ngelihat kanan kiri nih kenapa tiba-tiba kayak hari Sabtu di acara gitu kan, kayak hidup gitu loh matanya. So inilah kekuatan seorang cosplayers. Dan saya ngeliat teman-teman ngantri di depan. Tadi pagi-pagi Instagramnya saya udah dapat DM dari satu orang yang namanya Fajar Sutomo. Aku nggak tahu ada nggak orangnya di sini kan, yang mengatakan Kementerian Ekraf harus ada di sini. I'm like, ini kayaknya nggak ngeliat rundown ini. Itu saya on the way ke sini dan ngeliat antriannya luar biasa. Biasa kalau yang namanya komik, kalau namanya kita Sabtu itu ngapain sih, pasti tidur kan pengennya atau. Tapi pada ngantri, kenapa? Sekali lagi passions. Kalau mau tahu efek sampingnya apa? Mudah-mudah kayak gini. 20 tahun masih kelihatan kayak umur 17. Ya tau Pak En? Juga tentunya perwakilan dari Indonesia Designer Toys, semuanya yang ada di sini selain yang ada on stage, para pecinta mainan dan komik, penggiat industri kreatif, pop culture enthusiast, dan komunitas kolektor. Salah satunya ada Pak Neil yang bakal belanja banyak. Para pengunjung setia The Jakarta Toys and Comic Fair selama 20 tahun terakhir. Nah, untuk pertama kalinya juga di Republik kita sudah banyak mengenal Badan Ekonomi Kreatif, atau Bekraf namanya. Dan tempat ini cukup historis karena tempat ini bukan hanya merupakan rumah dari Jakarta Toys and Comic, tapi juga Game Prime pertama kali juga hadir di sini. Benar ya Pak kan? Yang didukung oleh Bekraf. Dan untuk pertama kalinya, Bekraf ini juga menjadi Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif pertama kali di Indonesia. Kenapa begitu? Karena pemerintah kita sudah menyadari akan pentingnya kreatif ini sebagai sebuah penggerak ekonomi yang kita namakan New Engine of Growth. Jadi kreatif kalau misalnya dulu teman-teman 20 tahun yang lalu ya, saya yakin pasti orang tua tidak menyetujui. Ya Iya kan? Ibu, betul sekali. Tidak merestui. Mau ngapain kamu nak main terus, kapan kamu dewasa gitu loh. Ini yang di kementerian ada kok yang jadi toys collector, kalau ke kantor saya juga mau collect kan. Tapi sekarang kita bisa mengkreatifkan hal ini dan menjadi sebuah kebanggaan negara. Jadi saya mohon dengan teman-teman yang ada di sini semua, tolong untuk yang artis, ayo kita terus berkarya. Indonesia itu terkenal dengan orang yang sangat humble. Tapi saatnya kita menjadi raja di negara sendiri dan merajalela secara internasional. Siap gak teman-teman sekalian? Nah ini showcase yang sudah ada di 200 booth ini, 75%-nya adalah booth Indonesia. Di 25% kita itu adalah penganut open economy. Jadi harus kita embrace semua supaya kita bisa hadir di international stage. Jadi kita saling belajar dari yang internasional, saling kolaborasi supaya passionnya kita bisa maju dalam persatuan. Bukan hanya bersatu di Indonesia tapi bersatu secara global for world peace. Oke semuanya? Sip. Dengan itu kita akan support terus dan semoga kedepannya IP lokal akan maju terus karena saya pengen langsung belanja nih Mas kalau boleh. Daripada ini distrap terus kan. Terima kasih semuanya. Dengan ini kita buka Jakarta Toys and Comic Expo 2025. Semuanya. Ibu Airin, saya sampai tergetar. Terima kasih Ibu Airin. sambutannya yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Aduh, Langsung ini ya. membara saya Bersemangat langsung. nih udah. Oke. Yes. Baiklah para VIP guys, boleh mungkin maju 2 langkah ke depan. Terima kasih. Mau dapat bergabung, yes. Yes. Baik, Bagaimana Pak. kakak fotografer profesional? Cek. Oke. Boleh, harus profesional supaya Iya. kebanggaan. Iya. Oke. Mohon maaf, Ena, could you please stand in the middle, Bapak Chandra. Nah, Pertanyaan. boleh langsung angkat tangan saja. Mic-nya ready ya? CCTV, Pak. Oh. Silakan, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan dari rekan-rekan media. Mbak? Iya. Oh? Silakan Pak, tidak apa-apa, jangan ragu-ragu. Ya, silakan, nggak apa-apa, Pak. Oke. Dari mana, mau nanya kemana, Mas Bro? Silakan. Halo, saya Ferdi dari Cosplay Jakarta. Mau menanyakan ke Ibu Wamen, bentuk dukungan atau program apakah dari Kementerian Ekraf untuk mendukung perkembangan komunitas hobi dan toys? Terima kasih. Silakan Ibu Airin untuk menjawab pertanyaan pertama. Siap. Kalau untuk mendukung, satu adalah saya sendiri adalah toys collector, Pak Neil juga, saya yakin Pak Luat juga saya belum ke kantornya. Pertama itu kan. Kedua, kalau dari sejak menjabat sampai sekarang kita sudah melihat ada beberapa yang kita majukan dalam dunia IP. Yang paling clear adalah Tai Lalat, karena tadi foundernya Tai Lalat beredar di sini, jadi saya ingat. Tai Lalat itu kita kawinkan dengan Garuda. Sebelumnya Garuda tidak
belum mengenal banyak mengenai IP business itu seperti apa sih, ya toh. Selain menempel-nempelkan, dan itu apa sih economic values-nya. Dengan perjuangan dari Pak Neil dan tim, kita pertama menghadirkan Pikachu berbatik, kemudian dari itu kita belajar dari international IP dan kita menerapkan ini dengan Tai Lalat. Tai Lalat itu satu kolaborasi yang luar biasa karena bukan hanya Tai Lalatnya saja yang maju. Pada hari di mana livery-nya itu berangkat ditayangkan, 34 brand lokal dengan merchandising, co-branding itu juga dimunculkan. Jadi itu bukan hanya dari IP, bukan hanya dari bentuknya toys, bukan hanya dari bentuknya komik, tapi itu langsung dijadikan produk yang bisa dibeli. Ya toh itu adalah sebuah IP applications. Kedua, di Taman Mini kita juga mengadakan pojok membaca. Kesannya bosan ya pojok membaca ya. Tapi di dalam itu ada komik, ada storyboard, ada merchandise IP lokal yang kita tayangkan. Di sana yang terjadi apa sih? Tak kenal maka tak sayang. Partnership terjadi tuh di antara IP owners itu pada nggak ketemu ternyata. Jadi dari soal pertemuan sana ada banyak partnership yang terjadi. Salah satunya adalah Desa Timun yang saya nggak tahu sekarang masih ada banget lampionnya. Jadi pas perayaan Imlek, Desa Timun merupakan salah satu fitur utama dan ada beberapa partnership yang saya tidak bisa announce. Jadi dari aircraft sendiri yang kita lakukan adalah jadi ya tukang jodoh ya. Menjodohkan antara IP dengan bisnis-bisnis yang pengen banget masuk ke sini karena kan juga yang udah level senior sekarang dulunya juga gamer sampai sekarang juga toy collector pengen mengkawinkan passion dengan traditional business. Nah sekarang kita kawinkan satu persatu supaya bisa merajalela di Indonesia. Ketiga adalah kita ada beberapa program dengan pemerintah sekarang pemerintah daerah salah satunya adalah Jakarta, kemudian juga ada beberapa di Bandung juga, Jogja juga yang kita lagi selaraskan supaya kreativitas itu bukan hanya muncul di Jakarta tapi juga seantero Indonesia karena Indonesia ada hidden gems-nya. Contoh di Salatiga itu kita ada game developers yang sudah mendunia. Jadi banyak sekali yang kayak gini-gini low hanging fruits yang mau kita petik satu-satu supaya orang nggak ngeliat alah lu cuma main doang. Kagak, ini ada ekonominya nih dan ini adalah new engine of growth bagi perekonomian Indonesia. Yeay, luar biasa. Semakin bangga sama Indonesia, semakin percaya nih di represent. Terima kasih banget Pak Irin. Bapak bagaimana, sudah terjawab? Mantap ya Pak ya? Sangat terjawab ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan berikutnya tadi ada Bapak. lagi? Ya, Nomor 2. Baik, silakan. Dari mana Pak? Tahu ke Mbak Eva di Mas Arno, kalau mereka ngomong terus, takutnya mereka nggak tahu. Nggak ada yang minggir Ya. kan? Perkenalkan saya Ivan dari WLB Max. Saya ingin bertanya kepada Mas Riza. Oke. Untuk Saka Production sendiri setelah 20 tahun ya Pak ya menyelenggarakan acara ini, apa ada insight ke depannya untuk menjaga antusias para kolektor, para cosplayer, pop culture lover untuk acara ini tetap eksis dan selalu ada. Terima kasih. Terima kasih dari Wild Bee Max. Ya. Jadi karena sudah 20 tahun takutnya ada kurva yang turun nih, gitu seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Ya memang kalau untuk semua industri kreatif pasti kan ada naik turun ya. Tapi gimana caranya kita sebagai penyelenggara dan yang pewadah untuk mereka itu bisa terus rutin mengadakan event, rutin mengadakan aktivitas, rutin ada kompetisi, kita undang yang juga biar semuanya walaupun turun tapi kan kita bisa lihat penggemar baru atau memang kreator baru yang kita juga tarik gitu. Jadi harus ada regenerasi juga. Ya dari 2005 sampai sekarang pasti ada regenerasi. Satu kolektor ada yang udah pensiun tapi akhirnya dia koleksi baru lagi sih sebenarnya biasanya. Karena keracunan lagi datang lagi ke event lagi jadinya. Jadi memang selalu ada regenerasi dan tetap kita maintain lah istilahnya untuk sebagai wadah ekonomi untuk kreatifnya kita maintain biar mereka punya showcasing, punya wadah buat tampil, punya wadah untuk bisa jualan, bisa ketemu komunitas dan segala macamnya. Itu sih Mas, yang itu yang kita maintain terus. Terima kasih banyak. Baiklah. Terima kasih Mas Riza. Pak Riza. Bagaimana Pak? Sudah dijawab, Oke, mantap. terima kasih dari Oke. Wild Bee Max ya. Ya, sekarang kami berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Ketiga. Ya, silakan. Oke. Mungkin agak keras sedikit suaranya Mas karena pakai masker. Tes. Dari mana? Selamat pagi, saya Yogi dari Popblog Media. Pagi. Saya mau bertanya kepada Pak Riza. Kalau kita berbicara collectibles, zaman sekarang tidak hanya benda fisik yang bisa dikoleksi, bahkan sekarang benda digital pun bisa dikoleksi.
bahkan banyak IP yang bisa dimulai dari karya digital seperti tadi contohnya Tai Lalat sih, itu kan pertama digital terus bisa dijadikan toys. Apa dan bagaimana bentuk support dari Pak Riza untuk para creator digital ke depannya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas. Jadi memang untuk kreator digital pasti kan memang itu bentuknya akan 2D ya. Dan kita biasanya kan ini kita lebih banyak ke 3D. Tapi itu memang tetap kita pacu terus biar nggak cuma mereka hanya kreasi digital aja, tapi bisa ada turunannya yang lagi yang lain. Makanya kita juga undang Ibu Wamen biar bisa support juga kan, gimana caranya buat digital itu bisa ke semua lini gitu istilahnya Bu ya. Jadi biar dari kita sebagai wadah IO-nya yang memang mewadahi mereka, apapun itu. Jadi selain memang kreator yang lokal memang untuk toys sendiri, memang kita juga ada kan kayak masuknya kan mungkin ke komik juga ada yang digital ya, bisa masuk ke situ juga. Itu tetap kita support gitu. Jadi apapun yang memang baru itu bisa kita tampilkan, tinggal apa istilahnya apa nih wacana yang mereka mau gitu. Kita bisa fasilitasi insya Allah dengan bantuan dari Menparekraf pastinya. Ya, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Pak Riza, sudah dijawab. Mas, thank you ya sudah terjawab ya. Ada tambahan sedikit dari Ibu baik, Ibu Wamen. Airin, Silakan Ibu. Sorry, mungkin saya tambahin dikit kalau ini foundernya kok hilang lagi dia. Foundernya Tai Lalat ada somewhere di sini. Mana orangnya? Ya, ada somewhere di sini. Nah, tuh, itu tuh aspeknya. Kalau tidak nih enak mungkin mau kabur. Jadi Tai Lalat itu Invia Group mulainya itu bukan dari langsung digital jeder gitu kan. Mulainya itu kan dari comic strips dulu, right? Jadi itu permulaannya. Tapi digital apapun juga, kita ngomongin kalau digital kan larinya ke NFT ya, non fungible token salah satunya gitu toh. Itu kalau di Dubai, di Singapura, NFT galleries itu juga sudah ada. Jadi kalau misalnya ada Toy Expo seperti ini, ada satu corner yang menghadirkan TV-TV yang memperlihatkan NFT-nya, non-fungible tokens ya. Pak G Penguin salah satu yang terbesar aja, itu gede digital di seluruh dunia. Sekarang harus nge-hit ke offline-nya. Mereka sekarang ada di Walmart. Sekarang kalau ke Toys R Us juga sudah ada collectibles ya kan. Bentuknya dalam bentuk toys. Jadi toys ini sangat penting karena gimana pun juga kita yang digital itu kita mau gapai-gapai nggak bisa kan. Mau virtual mau megang juga nggak bisa gitu, mau meluk juga nggak bisa. Makanya diperlukan sebuah wadah which is the toys. Jadi buat saya tetap aja sih perlu ada di sininya sih, dan merchandising itu sangat penting. Kalau nggak ada Mas Riza, wah kita nggak ngumpul-ngumpul kayak gini kan. Jadi thank you banget. Terima kasih banyak Ibu Airin. Wow. Jadi rest assure ya. Benar. Tentunya 360 ya. IP digital kita nantikan nih untuk kemajuannya sama-sama. Siap. Untuk semua media partner, teman-teman jurnalis yang telah hadir, jangan khawatir. Nanti boleh langsung pengen bilang diciduk, maaf ya. Bapak dan Ibu. Nah, nanti narasumbernya kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, kami persilakan bila memang narasumbernya tersedia. Baik. Oke, kami tutup dulu untuk sesi tanya jawab di siang hari ini. Oke. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang sudah berpartisipasi. Dan setelah ini kita masih Arno, ya sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu mohon maaf. Semoga tidak keberatan untuk dapat menepi dulu di pinggir panggung karena kita akan sama-sama menyaksikan ceremonial video. Yuna, are you okay? Stand over there? Yeah, no problem. Kita sama-sama menyaksikan the official opening of the Jakarta 20th Toys and Comics Fair 2025. Keren banget. Kami persilakan Bapak dan Ibu and also Yuna. Please come together on the center of the stage. Sebagai penutup dari keseluruhan seremonial ini,
kita dengan rendah hati dan penuh rasa berbahagia ingin memberikan kenang-kenangan kepada Ibu Airin. Terima kasih Ini dari Ibu. Saka Production. Dan berikutnya Pak Chandra sebagai perwakilan dari Silakan, Pak. Provalian untuk memberikan goodie bag. Hati-hati ya Bu, berat banget Bu. Oh, dan juga dari Ini adalah Juki. Juki Bu, ini persembahan IP lokal Indonesia nih yang Iya. udah ngehits di mancanegara juga. Tangan langsung loh sama Faza nih. Pasang Meong. Oke, kita boleh langsung berpose ganteng dan Silakan, cantik aja Bu. ya bareng-bareng ya, Semuanya. supaya tidak terlalu lama. Oke, ayo kita berkumpul. Maju satu langkah ke depan boleh? Terima kasih.